Hai anak-anak Indonesia, apa kabar semuanya? Selamat pagi untuk kita semua, anak-anak yang ada di rumah dan juga dimanapun kalian berada saat ini. Miss mau menyapa kalian semua ya. Yuk, kita mau mulai belajar hari ini. Kita mau belajar tematik khususnya untuk anak-anak kelas 6 SD. Untuk anak-anak kelas 6 SD, yuk kita standby semuanya di depan TV kalian atau misalkan di depan layar laptop kalian, kita mau belajar. Namun sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan mulai belajar hari ini. Tadi Miss Rika sudah menerangkan bahwa kita akan belajar kelas 6. Kelas 6 ya. Oke, kelas 6-nya tentang apa ya hari ini ya? Hari ini kita akan membahas di tema yang keempat, yaitu tentang globalisasi. Yang Miss Rika akan ajarkan hari ini, yang Miss Rika akan terangkan saat ini adalah di subtema yang pertama, yaitu globalisasi di sekitarku. Nah, namun anak-anak, sudah pada tahu belum nama Miss siapa? Oke, perkenalkan dulu ya. Miss namanya adalah Miss Ripka Kristiani. Miss Ripka Kristiani ini mengajar di salah satu sekolah swasta di Cirebon, yaitu di SD Kristen Terang Bangsa. SD Kristen Terang Bangsa tempatnya ada di Jalan Setiabudi nomor 31 Cirebon. SD Kristen Terang Bangsa, Sacrifice, Compassion, and Commitment. Oke anak-anak, hari ini kita mau belajar, tapi sebelumnya Miss akan menerangkan dulu apa saja kompetensi dasar yang ada di pelajaran hari ini. Ya, oke, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, di pelajaran bahasa Indonesia nanti di KD 3.2 kalian akan menggali isi teks dalam penjelasan eksplanasi, yaitu ilmiah yang kalian dengar dan juga yang dibaca. Apa itu teks eksplanasi? Nanti kita sama-sama belajar. Lalu yang kedua, pada pelajaran IPA itu ada di KD 3.6, yaitu menjelaskan cara dan juga menyalurkan bagaimana menghemat listrik dan juga proses penyaluran listrik hingga sampai listrik tersebut bisa kalian gunakan di tempat masing-masing. Nah, selanjutnya di pelajaran PPKN kita akan belajar di KD 3.3 yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakatnya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar materi pembelajarannya ya. Siap ya? Oke, materi pembelajarannya yang pertama nanti kalian akan belajar bagaimana menemukan dan juga menyampaikan informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks, yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nanti Miss Ripka akan jelaskan. Yang kedua, proses penyaluran energi listrik. Dan yang ketiga nanti kalian akan menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Siap ya? Nah, tujuan pembelajarannya. Apa saja tujuan pembelajarannya? Ada 3 poin kurang lebihnya. Nah, yang pertama, siswa mampu menemukan dan juga menyampaikan informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses penyaluran energi listrik. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Dan satu lagi anak-anak ketinggalan ya. Satu lagi ada siswa dapat menjelaskan sikap yang perlu kalian kembangkan, yang perlu kalian tunjukkan bagaimana dalam keberagaman ekonomi yang terdapat di masyarakat sekitar. Oke, tema 4 membahas yang namanya globalisasi. Anak-anak tahu globalisasi? Oke, globalisasi itu kan artinya global. Globalisasi itu berarti artinya mendunia. Dampak dari globalisasi adalah kemajuan teknologi, kemajuan alat komunikasi, dan ada juga kemajuan transportasi. Nah, yang kita gunakan saat ini, contohkan misalnya adanya perkembangan teknologi pada alat komunikasi. Anak-anak tahu ya, yang pertama misalkan ada komputer. Hampir sebagian kita memilikinya, tapi ada juga yang belum memilikinya, tidak apa-apa. Lalu yang kedua ada laptop. Ketiga yang sering dibawa kemana-mana,
dengan kita mudah komunikasi, yaitu ada handphone. Dan terakhir ada televisi, seperti televisi dan juga laptop dan juga handphone dan komputer itu merupakan media yang kita bisa gunakan untuk menyalurkan atau kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai dunia. Nah, anak-anak, seperti komputer dan TV, apabila tidak ada energi listrik yang tersalurkannya, kira-kira bisa nyala nggak? Tentu saja tidak bisa, ya. Sama aja dengan handphone. Handphone kalau kita cas full mungkin bisa dipakai selama 1 hari. Tapi kalau kita pakai handphone itu buat main game atau buat belajar online seperti saat ini, nanti lama-lama baterai itu akan habis dan kita perlu ngecasnya, kita perlu mengisi yang namanya dayanya supaya HP tersebut bisa kembali aktif lagi. Nah, seperti handphone dan juga komputer dan juga TV, kita membutuhkan adanya energi listrik. Energi listrik itu apa saja manfaatnya dan bagaimana caranya dari prosesnya, dari pembangkitnya itu hingga sampai tersalurkan di dalam rumah dan kalian bisa mendapatkan energi listriknya. Nanti akan dibahas dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, anak-anak, teks eksplanasi itu apa ya? Teks eksplanasi seperti di yang pembelajaran sebelumnya, arti dari teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisikan penjelasan. Sekali lagi, teks yang berisikan sebuah penjelasan. Nanti di sini kalian bisa menemukan informasi penting apa saja yang terdapat dalam sebuah teks tersebut. Nah, bagaimana cara menemukannya? Bagaimana cara menemukan informasi penting itu tadi yang di dalam teksnya? Yang pertama, kalian setiap teks informasi tadi, setiap teks eksplanasi tadi memiliki informasi-informasi yang penting anak-anak ya, yang dapat kita pelajari bersama-sama atau yang bisa kita dengan cara didengar atau dibaca, atau kalian bisa mendapatkannya dari orang tua, dari guru, bahkan dari teman. Lalu informasi penting tersebut dapat digali lagi dan juga ditemukan kembali, salah satunya dengan jawab pertanyaan. Anak-anak masih ingat beberapa jenis atau beberapa contoh kata tanya? Bingung ya? Masih ingat nggak? Oke, kata tanya yang pertama ada kata tanya apa? Yang kedua, bagaimana? Ketiga, siapa? Dan keempat, mengapa? Lalu kelima, di mana? Dan terakhir, kapan? Oke, kita akan bahas satu-satu kata tanya yang sudah pernah kita pelajari, misalkan reviewnya ya. Yang pertama ada kata tanya apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa. Siapa itu menanyakan seseorang. Apa menanyakan hal peristiwa yang sedang terjadi, kapan menanyakan waktunya, di mana menanyakan sebuah tempat dan lokasinya, mengapa menanyakan adanya penyebab, dan bagaimana menanyakan adanya sebuah proses atau cara yang terjadi. Nah, anak-anak, selanjutnya Miss akan mencoba membuat contoh eksplanasi untuk kalian sama-sama mengertinya. Nah, anak-anak, nih ada teks eksplanasi. Tadi berisikan tentang informasi penting ya. Judulnya adalah menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ada di rumah kalian dan kalian bisa menikmatinya. Coba bayangkan kalau misalkan tidak ada energi listrik yang ada di rumah kalian. Sebagai hal sederhana aja, misalkan mati lampu, tiba-tiba PLN-nya mati, atau misalkan padam, kalian tidak punya lilin, apa yang akan terjadi? Gelap. Kita mungkin bisa rumahnya, jalan ke rumah kita bisa meraba-raba, tapi kalau kita ada di tempat lain, kita kan mungkin nabrak sana, nabrak sini. Nah, itulah pentingnya energi listrik, apalagi yang kita butuhkan untuk alat komunikasi. Bisa kan membacakannya ya? Listrik memiliki peranan yang sangat penting, terutama di era globalisasi. Nah, tidak dapat dipungkiri oleh kita semua bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam,
seperti aliran air sungai atau disebutnya dengan PLTA, panas bumi atau disebut dengan PLTU, dan juga aliran angin atau PLTA. Setelah energi listrik tersebut dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh suatu alat bernama transformator, penaik tegangan hingga 500 kV. Baru setelah itu disalurkan kembali ke berbagai tempat yang menggunakan sistem transmisi yang dinamakan SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang menyalurkan energi dari pusat-pusat pembangkitnya setelah melalui SUTET tersebut yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik tersebut kemudian masuk ke dalam gardunya yang disebut dengan gardu induk. Nah, di gardu induk tersebut energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi 20 kV. Kemudian setelah itu anak-anak, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya ke dalam gardu yang menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Nah, setelah itu anak-anak, tegangan sebesar ini yang sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pada akhirnya energi listrik ini yang dapat disalurkan ke rumah-rumah warga yang kalian bisa nikmati saat ini ya. Di selanjutnya, dengan adanya listrik, adanya energi listrik ini, kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai dunia. Ya, ingat ya anak-anak ya, tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerah kalian? Apakah kalian anak-anak semua telah merasakan manfaat energi listrik tersebut dalam kehidupan kalian? Tentu saja ya, kita banyak sekali memerlukan energi listrik. Nah, anak-anak sudah belajar namanya susunan dalam teks eksplanasi. Nah, Miss dari teks tadi, Miss akan mencoba bersama-sama diskusi bagaimana susunan dari teks eksplanasi. Yang pertama ada paragraf 1. Paragraf 1 tentang topik permasalahannya. Apa saja permasalahan yang ada di dalam teks tadi? Yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Lalu di paragraf kedua nanti ada kalimat-kalimat penjelasnya. Ini yang menjelaskan topik utama tadi, yaitu di paragraf 1. Lalu nanti di paragraf ketiga, dari paragraf ketiga adanya yang kesimpulan. Kesimpulan ini bisa berupa kalian pendapat pribadi atau misalkan kesimpulan yang didapat dalam sebuah teks tersebut. Contohnya tadi dalam teks tadi ya, kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Oke anak-anak. Nah, tadi kita sudah dapat nih informasi tentang bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kita ya. Tadi kita sudah bisa membacanya dan kita juga bisa mendengarkannya. Setelah itu kita bisa menyampaikannya kembali ke teman-teman kita atau kita juga bisa bercerita ke orang tua kita, mungkin juga bisa. Bagaimana caranya? Ada hal-hal yang sangat diperlukan ketika kita ingin menyampaikan sebuah teks informasi yang sudah kita dapat. Yang pertama adalah kejelasan suara. Suara kalian harus jelas, tidak terburu-buru, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, tapi harus jelas. Perhatikan juga yang kedua adalah intonasi. Kapan kalian harus tinggi rendahnya nada harus disesuaikan. Ya, dan terakhir hal yang perlu diperhatikan, tidak menimbulkan makna ganda. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kalian untuk menyampaikan kembali sebuah informasi yang sudah kalian dapatkan. Oke anak-anak, dari sini tadi sudah membahas tuh listrik. Nah, proses penyaluran listrik kita akan membahasnya dalam hal berikut ini. Oke, kita bahas ya, proses penyaluran energi listrik. Di proses yang pertama, kita lihat nih, ada sebuah gambar. Misalkan jelaskan, di proses yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau disebutnya dengan PLTA
siap disalurkan ke berbagai bangunan atau ke rumah-rumah masyarakat termasuk kalian semua. Lalu di proses yang kedua adalah energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel yang besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang disebut dengan SUTET. Di proses yang ketiga, anak-anak, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator yang tadi Miss Rika sudah jelaskan. Untuk apa tujuannya? Untuk menaikkan atau menurunkan sebuah tegangan. Dan proses yang keempat, energi listrik yang disalurkan ke dalam pabrik-pabrik tadi, pabrik-pabrik ini biasanya membutuhkan energi yang cukup besar ya untuk keperluan produksi. Beda dengan yang kita perlukan di rumah ya sayang ya. Lalu proses yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Nah, transformator ini berfungsi untuk menurunkan sebuah tegangan. Dan proses terakhir yaitu proses keenam, energi listrik dari transformator ini, penurun tegangan, diterima oleh gedung-gedung perkantoran dan juga diterima oleh rumah-rumah penduduk, termasuk rumah kalian dan juga rumah Miss Ripka. Nah, anak-anak, di era globalisasi ini, tadi sudah dijelaskan bahwa globalisasi adalah hal yang mendunia. Tentu saja banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Betul ya? Nah, salah satunya, apa saja keberagaman ekonomi, apa saja itu pengertiannya? Di era globalisasi yang sudah tadi Miss Rika terangkan dan jelaskan, banyak sekali barang yang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang bisa kita miliki ya, tergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tingkat ekonomi yang berbeda satu sama lain itu yang disebut dengan keberagaman ekonomi. Nah, keberagaman ekonomi itu juga termasuk adanya keberagaman kegiatan ekonomi. Apa saja? Salah satunya, contoh kalian bisa menemukan pedagang ada di pasar atau di swalayan, di supermarket dan sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai teller di sebuah bank. Ada juga yang melakukan pekerjaan di kantor sebagai pemimpin usaha atau sebagai karyawan ya, atau sebagai direktur dan sebagainya. Ada juga yang bekerja di dunia pendidikan seperti Miss Ripka, seperti guru-guru kalian yang hebat-hebat semua yang di sekolah masing-masing, dan juga ada juga yang bekerja sebagai seorang nelayan. Nah, menurut kalian antara guru, lalu ada dokter misalkan, ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja sebagai nelayan, mereka punya manfaat nggak sih? Tentu saja anak-anak ya, mereka punya manfaat tersendiri. Nah, manfaatnya apa saja ya antara satu dengan yang lainnya? Manfaat kegiatan bagi masyarakat sekitar. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Kenapa? Karena salah satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Coba bayangkan, semuanya bekerja sebagai dokter, semuanya bekerja sebagai guru. Nanti kalau yang semua jadi guru, kalau ada yang sakit, berobat kemana? Kalau semuanya bekerja sebagai bos, nanti kalau mau makan ikan, dapatnya dari mana? Nah, itulah ya uniknya bangsa Indonesia, warga Indonesia adalah memiliki keberagaman ekonomi. Namun anak-anak, meskipun kita beragam, tetap ya sikap saling menghargai, sikap saling mendukung, sikap saling menghormati satu sama lain menjadi modal utama kita menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah anak-anak, demikian tadi materi pembelajarannya. Kita mau bahas evaluasinya dulu sebelum terakhirnya adalah kesimpulan. Evaluasinya yang pertama, mengapa ekonomi setiap orang itu beragam? Oke, kita jawab ya anak-anak ya. Kenapa setiap perekonomian di Indonesia satu sama lain itu beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda, tergantung pada profesinya masing-masing. Jadi antara profesi satu dengan profesi lain memiliki pendapatan dan penghasilan yang berbeda. Itu yang menyebabkan ekonomi di setiap warga negara Indonesia itu berbeda. Evaluasi yang kedua, apakah fungsi SUTET tersebut? Fungsi SUTET pada sistem transmisi di listrik, pada energi listrik. Nah, tadi fungsi SUTET itu adalah mengalirkan energi listrik
dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Nah, selanjutnya anak-anak, sikap apa saja yang harus kita kembangkan dengan adanya keberagaman kegiatan ekonomi? Tentu saja anak-anak ya, sikap saling menghormati, sikap saling mendukung, sikap saling menghargai satu sama lain, dan tentu saja tidak memandang ya, meskipun status ekonominya berbeda, meskipun profesinya masing-masing berbeda. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menyampaikan kembali informasi penting dalam sebuah teks atau informasi yang telah kita dengar? Yang pertama adalah kejelasan suara. Kalian tadi sudah disampaikan harus adanya kejelasan suara ya. Yang kedua adanya kejelasan intonasi, dan terakhir tidak menimbulkan makna ganda. Itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian ingin menyampaikan sebuah informasi. Kesimpulannya apa ya pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting ya yang dapat kita pelajari bersama-sama. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita dapat menyampaikannya kembali. Tapi ingat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: kejelasan suara, kejelasan intonasi, dan tidak boleh mengandung makna ganda. Yang kedua, kita sudah belajar energi listrik dengan manfaatnya. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA kemudian melalui proses penyaluran energi listrik sehingga disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Dan terakhir, di era globalisasi ini sekarang, terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Namun perbedaan ini bukanlah dijadikan sebuah penghalang untuk kita tetap bisa bersatu satu sama lain. Oke anak-anak, sekian dari Miss Ripka untuk materi pembelajaran tentang tema 1 globalisasi dan di subtema 1 khususnya untuk kelas 6 di pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, misalkan mengajak kita semua untuk berdoa ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih buat pertemuan hari ini, buat kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga setiap informasi, setiap materi pembelajaran yang Miss Ripka sampaikan dapat diterima oleh anak-anak ya. Pesan Miss Ripka, tetap jaga kesehatan, tetap rajin meskipun masih belajar secara online ya, dan selalu bersuka cita, stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu dengan Miss Ripka di lain kesempatan. Terima kasih sayang, sampai jumpa, Tuhan memberkati.